Namun dalam kehidupan kita, rencana yang begitu baik itu kadang-kadang terlaksana itu sudah syukur dan bagus itu cuma 50%. Sisanya itu banyak sekali faktor yang mengganggu, tanda petik ya, atau bahkan tidak berhasil. Shalom good readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali melanjutkan renungan kita di Amsal pasal 19 ayat 9 sampai dengan yang ke-29. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada bagian ini saya akan mengkonsentrasikan di ayat 20 sampai dengan 21. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita punya banyak sekali rencana-rencana dalam kehidupan kita. Kita ingin A, B, C, D, E. Bahkan kita sudah menyusun strateginya, biayanya, dan seterusnya begitu ya. Namun dalam kehidupan kita, rencana yang begitu baik itu kadang-kadang terlaksana itu sudah syukur dan bagus itu cuma 50%. Sisanya itu banyak sekali faktor yang mengganggu, tanda petik ya, atau bahkan tidak berhasil. Nah, coba kita renungkan mengapa selama ini kalau saya membangun satu rencana yang baik begitu, itu mengalami kebuntuan, kegagalan, atau tidak terlaksana. Ya memang kata kuncinya itu adalah Tuhanlah yang akan melaksanakannya. Artinya kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam rencana kita. Nah, di sini Tuhan akan melihat bagaimana kita supaya berhasil dalam melakukan rencana-rencana kita, maka Tuhan akan melihat hal-hal yang penting yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh lihat beberapa hal penting yang menurut saya, yang pertama adalah keluarga kita dulu itu yang menjadi prioritas. Kalau kita lihat di ayat 13, 14, 18 dan ayat yang ke-26, itu bisa melihat bagaimana kita juga mendidik anak kita, mendidik istri kita, yang mendidik suami kita. Artinya keluarga itu menjadi prioritas kata Amsal. Sebelum kita melangkah ke rencana-rencana yang besar dalam kehidupan kita, maka kita harus melibatkan keluarga. Kalau memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam keluarga kita, maka itu dahulu lebih kita utamakan. Percuma kita rencana kita berhasil begitu ya, dan kita mendapatkan mungkin penghasilan yang sangat besar, tetapi keluarga kita hancur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi good readers, kalau rencana kita gagal, lalu kita cek family kita ternyata tidak mendukung dan seterusnya, maka lebih baik berhenti sejenak, diberesin dulu sebelum kita lanjutkan rencana kita. Yang kedua adalah karakter malas. Itu menjadi penting di ayat 15 dan ayat ke-24. Malas itu menjadi hal yang sangat penting ya dalam hal perencanaan. Ada orang punya rencana bagus tapi malas, bangun pagi malas gitu ya. Untuk mengerjakan satu poin saja ditunda-tunda. Lalu malas untuk berkomunikasi, malas untuk melakukan inovasi-inovasi dan seterusnya. Jadi karakter malas itu kadang-kadang yang membuat menggagalkan semua rencana kita. Maka kita harus periksa kembali apakah kemalasan ini menjadi satu faktor penting dalam perencanaan kita yang membuat kita tidak berhasil. Yang ketiga adalah karakter pencemooh ayat 25, 28, dan 29. Ini sangat penting buat readers. Kenapa? Karena pencemooh itu adalah orang yang suka melontarkan kata-kata hinaan, melecehkan, merendahkan, menertawakan, mengkritik, dan juga menunjukkan ketidaksukaan dengan cara-cara yang melecehkan dan tidak sopan. Bahkan lebih dalam lagi sebenarnya Amsal ingin menekankan bahwa orang yang suka mencemooh itu artinya orang yang tidak peka dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, lalu dia menganggap bahwa itu semua itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Jadi kita seringkali mencemooh kebaikan Tuhan sebenarnya dalam kehidupan kita dengan keluhan-keluhan, komplain-komplainan. Itu jelas sekali tidak akan membuat kita berhasil. Karakter ini kalau masih ada dalam kehidupan kita, maka itu harus disingkirkan dulu untuk kita berhasil. Maka Amsal benarlah di ayat yang ke-20 mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Maka Amsal mengatakan bahwa penting sekali ilmu mendengarkan, lanjut kemudian menerima didikan dari Tuhan, sehingga di masa depan kita akan jauh lebih bijaksana.
Kalau kita sudah jauh lebih bijaksana, apapun rencana kita pasti berhasil. Karena rencana itu selalu kita komunikasikan dan kita mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Good readers, oleh karena itu pada hari ini kita kembali renungkan ya. Apakah saya pada saat ini adalah selalu merencanakan kegagalan begitu ya? Artinya rencana aku banyak gagal gitu ya pada hari ini, kemarin-kemarin gitu ya. Maka kita harus kembali lagi duduk diam di hadapan Tuhan, mencek kembali satu persatu kehidupan kita. Sehingga Tuhan pasti akan membukakan untuk hal-hal yang perlu kita perbaiki. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.